Jungle. Demikian tadi makalah yang telah disampaikan oleh Gus Razak terkait bagaimana kedudukan daripada ulama dan umaroh, kemudian target-target kita berpolitik tentu mengarah kepada bagaimana kita bisa berpuasa, tetapi di dalam memperoleh kekuasaan tentu dengan cara-cara yang baik. Baiklah, karena sore hari ini hadir Bapak Samsul Aulia Rahman. Beliau adalah Wakil Ketua DPC PKB Cilacap yang sekaligus sebagai Wakil Bupati Cilacap. Untuk itu kita beri waktu kepada beliau untuk memberikan sambutan atas nama Wakil DPC PKB Kabupaten Cilacap. Hanya waktunya yang sudah cukup sore Pak Samsul, kita beri waktu 10 menit. Kepada beliau kami persilakan 10 menit beliau. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-mukarram wa alim wa ulama sesepuh ini sepuh wakil khusus beliau Romo Kiai Sulasi Imam Kabul Takdimi Gus Hasan yang saya hormati, yang saya takdimi, sahabat saya ada Pak beliau Kiai Haji Muslimin. Beliau dapilnya sebenarnya di dapil wilayah barat, tapi tinggal untuk mempercepat mengambil keputusan. Sebenarnya beliau tinggal di Cilacap karena memang kan teman-teman dewan diberikan hak tunjangan, jadi dimanfaatkan oleh beliau Muslimin untuk nyewa rumah di sini biar kalau ada aspirasi atau pengambilan keputusan cepat nanti Pak Muslimin itu. Dan yang saya hormati sahabat saya Pak Haji Munir selaku anggota DPRD Kabupaten Cilacap yang memang asli Cilacap, kebetulan asli Cilacap Utara, satu kampung dengan saya. Jadi kalau berbicara Cilacap Utara, camat banyak sekali loh. Camat-camat itu yang punya rumah di Cilacap Utara. Terus kemudian Pak Sekda ada dulu Pak Tarjo, kan ya. Terus kemudian dewannya sekarang ada Cilacap Utara, beliau Pak Haji Munir. Terus Wakil Bupati Cilacap Utara, sing duwe bupati, semoga Cilacap Utara ke depan ataupun Cilacap Utara punya bupati lama. Kita berdoa saja, semangat. Kemudian yang saya hormati para pengurus pimpinan cabang, teman-teman DPC PKB Kabupaten Cilacap, yang saya hormati para pengurus PAC semuanya dari kecamatan kota, MWC NU yang saya hormati, dan teman-teman dari pengurus kelurahan atau ranting yang saya hormati, serta pengurus perempuan bangsa dan muslimat ataupun partaian, serta keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa yang saya hormati, yang saya banggakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mohon maaf telat karena saya lagi izin lagi sekolah lagi nih Pak Yai, lagi sekolah lagi pendidikan tertinggi S3 kan ya, saya lagi nyampe S3. Terus insya Allah target saya tahun ini selesai sama Lemhanas ini pendidikan kepemimpinan caranya sih paling dhuwur lah. Saya diberikan kesempatan untuk ikut, jadi mumpung ada kesempatan untuk ikut ya nambah ilmu, men boten ngisin-ngisinaken warga Cilacap Utara, Cilacap Kota, boten ngisin-ngisinaken warga Kabupaten Cilacap. Jadi pemimpin insya Allah beberapa kali materi sing mumpuni ya, minimal bisa jadi pemimpin sing bener ya Allahumma amin. Yang selanjutnya saya ingin sampaikan adalah menyampaikan mungkin permohonan maaf. Beliau Pak Ketua tadi sudah disampaikan, kebetulan memang kita punya Pak Ketua yang sibuk luar biasa karena diberikan amanah sedang untuk menjadi ketua pemenangan untuk Pilkada 2020. Beliau Pak Syarif Abdillah, beliau juga ketua fraksi PKB di provinsi dan juga anggota DPRD yang mewakili Cilacap Banyumas. Ya, jadi mungkin kebanyakan teman-teman seperti Pak Haji Munir, Pak Muslimin yang banyak di Cilacap, sehingga dengan tidak mengurangi rasa hormat,
pokoknya dan semangat. Saya terima kasih kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Yang selanjutnya yang saya sampaikan pada kesempatan ini, mungkin baru ada kesempatan formal seperti ini saya ketemu dengan keluarga besar PKB, keluarga besar yang jelas Nahdlatul Ulama, karena saya punya cerita seperti ini. Saya jujur awalnya birokrasi politik, ya, birokrasi murni pemerintahan. Saya dulu PNS, lagi lanjut sekolah dipanggil untuk pulang dampingi beliau Pak Kato. Terus kemudian memang ketika jabatan wakil bupati adalah bukan jabatan birokrasi tapi jabatan politik, banyak teman-teman partai, awalnya ini saya ceritakan apa adanya, banyak teman-teman partai yang menggoda jujur untuk dalam artian saya masuk ke beberapa partai karena sih langsung berarti kursi siji partai, orang kursi siji ada beberapa gitu. Tapi kemudian saya mempelajari bolak-balik yang namanya ibaratnya kepemimpinan Rasulullah, kepemimpinan Kanjeng Nabi niku, apalagi saya keluarga besar di Nahdlatul Ulama. Setelah saya baca bolak-balik buku itu, ternyata yang melahirkan ataupun menjadi pemikiran ataupun alat politik dari Nahdlatul Ulama untuk mencita-citakan pembangunan yang ada di Indonesia, untuk menyalurkan aspirasi politik, itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Sehingga dengan bangga saya ucapkan pada kesempatan ini mumpung ketemu secara formal, kali lagi saya sangat bangga ketika saya memang menjatuhkan pilihan. Saya siap untuk ketika dipercaya oleh teman-teman bersama teman-teman semuanya untuk menjadi salah satu pengurus di DPC PKB dengan senang hati. Sekali lagi, karena memang Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebuah partai yang merupakan kepanjangan tangan yang sebenarnya dari Nahdlatul Ulama. Ketika diamnya, ini saya kemarin dari arahan dari beliau Mbak Kiai Sungada bahwa diamnya PKB ketika harus politik kebangsaan, yaitu adalah Partai Kebangkitan Bangsa sebagai jalannya untuk bagaimana meraih simpati ataupun mewujudkan cita-cita politik. Dalam kesempatan ini tadi mungkin sudah banyak sekali dijelaskan oleh beliau Pak Haji Munir ataupun Pak Muslihin ataupun tadi oleh Gus Azam. Intinya kepada teman-teman semuanya, kami sekarang ibaratnya berbicara komposisi sekarang 8 kursi yang ada di legislatif. Ketambahan saya masuk PKB berarti punya unsur eksekutif wakil bupati. Insya Allah selama ini kami banyak berdiskusi ataupun sama-sama memperjuangkan. Kadang-kadang saya nyuwun sewu terkenal di eksekutif itu mandan cerewet. Kaitannya kalau berbicara ada usulan yang kaitannya dengan terutama masalah keumatan, kaitannya masalah dengan hak-hak yang mungkin keislaman khususnya yang kita sama-sama yaitu menjadi kelompok besar Nahdlatul Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu cuma kadang-kadang ini saya sampaikan PKB menjadi wakil ketua. Kadang-kadang itu kita berjuang maksimal itu kalau di legislatif yang paling wakil ketua mentok-mentoknya ya kita ketuanya orang setuju, benar beda, kudu pada kudu hijau. Saya pun sama, terkenal cerewet saya kadang-kadang rapat pertama tuh yo, saya rapat dia harus begini, rapat keloro kata lu kadang-kadang orang diundang. Kan? Oleh karena itu, insya Allah kesempatan politik ke depan, mari kita sama-sama kuatkan di legislatif, kita tambah dari 8, syukur-syukur bisa 10, syukur-syukur 12, setiap dapil itu 2, sehingga bisa 12, kota bisa 2. Terus yang selanjutnya nanti kita punya, insya Allah punya cita-cita untuk mengusung bupati dan bisa jadi nanti gawe kebijakan apa-apa yang kaitannya dengan intinya adalah bagaimana kita memperkuat Nahdlatul Ulama itu dengan senang hati sing jenengan mungkin kebijakan gaji guru-guru ngaji, kebijakan sing belani pesantren. Saya kadang-kadang bersuara sendiri, saya pun mentok benar. Saya sampai pada akhirnya membuat telaah staf yang mentok pimpinannya Bupati Neur, wakil bupati, nah, sama ketika di legislatif sudah sepakat fraksi banyak yang misalnya ini hanya wakil ketua, ya juga kadang-kadang mentok, nah pimpinannya
Oleh karena itu ke depan insya Allah dengan semangat kita musyawarah nanti teman-teman semuanya, mari kita sama-sama agenda politik ke depan kita sukseskan, kita semoga saja bisa 12 kursi dan harapannya bisa memiliki bupati. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Yang penting catatannya kita memilih kader di PKB banyak, kita sampaikan banyak, mulai dari yang paling senior beliau Pak Haji Muslihin itu kader yang ke depan juga memiliki kesempatan yang sama. Beliau Pak Haji Munir dan semuanya 8, ataupun yang sekarang di dalam pengurus juga termasuk kategori kader, termasuk mungkin saya kader. Nanti monggo silahkan. Saya yakin teman-teman pengurus semuanya akan memberikan kesempatan siapa memberikan suaranya, termasuk di pengurus sampai ke tingkat DPW ataupun ke tingkat DPP. Itu adalah sebagai alat nanti ke depan ketika kita bisa maksimal di legislatif, menguasai legislatif dan eksekutif, punya pimpinan daerah insya Allah membuat kebijakan yang menguntungkan. Ataupun sekali lagi semakin banyak yang terwadahi ketika di kota ini banyak, insya Allah kepentingan-kepentingan yang masa teman-teman ini kan semuanya berada di wilayah. Nanti misal lewat DPR D-nya legislatifnya punya 2 kan tambah untuk kota itu kan dapil sini bisa uang. Apalagi ketika punya bupati yang namanya anggaran itu insya Allah kalau sudah bupatinya dia mesti mari seorang malu. Ya, oleh karena itu sekali lagi kesempatan ini mari kita jadikan untuk semangat. Tadi sudah mungkin disampaikan teman-teman dewan punya hak pokir, bupati apalagi itu juga punya hak banyak sama sekali ke depan, sehingga harapannya adalah kita sama-sama niatkan baik untuk membangun dan membesarkan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Cilacap. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Terus yang terakhir, saya hanya ketika menjadi dengan bangga menjadi keluarga besar PKB, saya tidak janji muluk-muluk. Ini sama dengan janji ketika saya mau nyalon, hanya janji bisa kami semuanya lah, ya, terutama saya ingin menjadi pejabat sing bener, gitu Pak Kiai, gitu. Boleh kong pinter nang Cilacap niku akeh, boleh kong pinter sing profesor juga akeh, sing dokter sing apa beda akeh. Tapi yang paling susah tantangannya adalah menjadi pejabat yang bener, karena minterake wong bener itu lebih gampang daripada benerake wong pinter. Karena nek wong pinter biasanya cenderung ke minter, angel diarahkan. Tapi nek wis mung duwe mental niat bener, kon belajar karo kiai, karo ulama pun derek dawuh iku manut mesti. Tapi nek wis minter, merasa pintar, itu kadang-kadang dia cenderung egois. Oleh karena itu kami semuanya insya Allah di kader PKB di jajaran pengurus fraksi maupun saya di eksekutif, insya Allah satu sama tujuannya menjadi pejabat yang benar dulu. Setelah itu kami berupaya insya Allah untuk bermanfaat. Insya Allah segala aspirasi, walaupun kadang-kadang kami mohon istilahnya dipahami, tidak semuanya aspirasi kadang-kadang langsung bisa terrealisasi, karena kami butuh tahapan atau yang mungkin kadang-kadang kami punya keterbatasan belum maksimal. Oleh karena itu dari itu ke depan agenda politik ke depan mari kita maksimalkan. Setuju nggih? Setuju. Insya Allah itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mari kita sama-sama niatkan kedatangan hari ini dengan satu niat menjadi keluarga besar PKB, untuk sama-sama kita niatkan menderek dawuh para alim, para ulama, para kiai, dan jelas menderek besar ahli sunnah wal jamaah. Niku mawon ingkang saged kawula aturaken, bilih menawi enten pengucapan boten pas boten saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nyuwun agung samudra pangarsami. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Wakil DPC PKB Kabupaten Cilacap bersama saya. Saya juga wakil bapaknya, dan kebetulan beliau adalah Wakil Bupati Kabupaten Cilacap. Insya Allah kalau kita punya kekuatan, punya tekad, mempunyai kebersamaan yang kokoh, kita bagaimana kalau kita usung beliau sebagai Bupati Cilacap ke depannya? Siap? Setuju? Bapak Bu? Setuju Bapak Bu?
koordinasi. Setuju Bapak Ibu, beliau sanggup atau bersedia untuk mengusung Bapak menjadi menjadi Bupati Cilacap ke depannya?